Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farul Malik dari kelompok 1 yang membahas makanan khas. Dan khusus saya akan membahas makanan khas dari suku Bugis, yaitu kue Kak Tirisala. Jadi, kue ini berbahan dasar dari beras ketan hitam, telur, dan gula merah. Kue ini memiliki 2 lapisan, yang mana lapisan atasnya yaitu berupa campuran gula merah dan telur, dan lapisan bawahnya yaitu beras ketan hitam. Kue ini selalu ada di dalam acara pernikahan, dan orang-orang beranggapan bahwa kedua lapisan kue ini mewakili dari sisi rumah tangga, yang mana yaitu baik, suka, dan dukanya, atau keras atau lembutnya kehidupan yang akan dihadapi pasutri tersebut. Namun diharapkan kepada pengantin tersebut dapat menghadapinya dengan tabah untuk melewati ujian tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Kita lanjut ke pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhanuddin. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang makanan khas daerah beserta filosofinya. Makanan khas daerah yang saya ambil yaitu jalan kote. Jalan kote berasal dari kata jalang, yang berarti jalan, dan kote yang berarti berkotek-kotek atau teriak. Hal inilah yang menyebabkan makanan ini disebut jalan kote. Bentuknya yang filosofi dari jalan kote sendiri yaitu bentuknya yang setengah bulat atau tidak sempurna, dengan pinggiran yang bergelombang seakan-akan mengisyaratkan bahwa dalam kenyataan hidup ini tak selamanya sempurna seperti yang kita rencanakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang materi makanan khas daerah dan filosofinya. Makanan khas daerah yang saya pilih di sini adalah kapurung. Kapurung merupakan sebuah makanan berkuah yang memiliki sedikit rasa asam tetapi sangat menyegarkan saat dimakan. Cara membuat kapurung cukup mudah. Yang perlu disiapkan yaitu sagu asli yang biasa dijual di pasar-pasar. Kemudian sagu tersebut akan dilarutkan menggunakan air panas. Setelah itu sagu diaduk hingga mengental. Adonan sagu tersebut dibentuk menjadi bulat-bulat seperti seukuran bakso. Kapurung biasanya disajikan dengan ikan segar yang menggunakan bumbu kacang serta campuran dengan berbagai macam sayur-sayuran seperti kacang panjang, bayam, buah jantung pisang, terong, dan jagung manis. Jika ada yang kurang menyukai ikan sebagai alternatif kapurung, biasa disajikan dengan daging ayam ataupun makanan lainnya yang memang dirasa cocok untuk disajikan bersama. Sementara untuk rempah-rempah yang digunakan untuk membuat bumbu kacang itu sendiri yaitu cabai, kemiri, bawang putih, dan lada. Rasa asam yang menyegarkan itu sendiri berasal dari buah patikala atau bisa juga menggunakan lemon atau jeruk nipis. Biasanya kapurung akan sangat nikmat apabila disajikan dalam keadaan yang masih panas. Kuah bumbu kacang yang kaya akan rempah dengan rasa yang sedikit pedas akan memberikan kehangatan di tenggorokan para penikmatnya. Kapurung yang terbuat dari sagu asli ini sangat mudah untuk dicerna karena mempunyai tekstur yang kenyal serta mengenyangkan. Filosofi kapurung, kuliner ini dikabarkan sudah ada sejak zaman dahulu. Biasanya makanan ini disantap layaknya makanan pokok, namun seiring perkembangan zaman makanan ini digantikan oleh nasi maupun jagung yang notabene menjadi makanan pokok masyarakat Indonesia. Meskipun demikian, kapurung masih eksis dan dipertahankan sebagai makanan pokok di beberapa daerah. Namun kapurung sendiri memang tidak seeksis Coto Makassar, tetapi jika berbicara soal rasa, kapurung sendiri tidak kalah nikmatnya dengan makanan khas Sulawesi Selatan lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takilalay siya pira kapapasan na tamatuan ta jolo. Tato
saya Mima Wandasari. Saya akan menjelaskan salah satu makanan daerah, yaitu kue ajoa yang berasal dari Bugis. Nah, bahan dasar adonan ini terbuat dari tepung beras yang kemudian adonannya dibentuk seperti kacamata menurut saya. Nah, kemudian digoreng. Setelah digoreng, akan ditaburi gula pasir sebagai pemanis untuk rasa dan tampilan. Kue ajoa ini terinspirasi dari alat yang menyatukan leher dua kerbau pembajak sawah, yang bermakna pasangan suami istri harus saling membantu dan mendukung dalam satu tujuan, seperti kerbau dan petani yang saling membantu dalam membajak sawah. Kemudian kue ajoa ini pengingat untuk untuk pasangan suami istri agar dalam menyelesaikan masalah itu harus menyelesaikannya bersama-sama. Mungkin seperti itu dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elviani. Di sini saya akan menjelaskan tentang makanan khas dan filosofinya. Di Tanah Toraja Tutator memiliki kue khas, yaitu depatori, di mana depatori merupakan bahasa Toraja yang artinya adalah kue dalam bahasa Indonesia. Depatori juga dikenal sebagai depa tetekan di Enrekang dan Cucuru di daerah Bugis. Depatori atau disebut juga depa tetekan karena cara pembuatannya ditetek-tetek atau dipipihkan. Depatori menjadi salah satu pegangan di setiap upacara adat maupun cemilan sehari-hari. Depatori juga kerap dihidangkan dalam acara-acara adat, biasanya sebagai jamuan pembuka untuk para tamu yang datang. Perbedaan cara pembuatan depatori zaman dahulu dengan yang sekarang terletak pada tepungnya, di mana orang-orang dahulu membuat tepung beras dengan cara ditumbuk dan diayak, sedangkan sekarang tinggal digiling dengan mesin penggiling. Depatori tersebut terbuat dari tepung beras dan gula merah yang ditaburi dengan wijen, di mana teksturnya renyah di bagian luar dan lembut di bagian dalam, dengan sedikit sentuhan tekstur pasir dari tepung berasnya. Di mana gula merah ini sendiri sebagai pemanis alami yang memberikan energi dan juga memberikan rasa manis, sehingga sangat pas dimakan sembari menikmati secangkir kopi Arabica Toraja. Depatori ini juga dapat dijumpai di beberapa daerah dataran tinggi lainnya seperti di Enrekang dan Malino. Mungkin dahulu kue ini dimakan agar kuat bekerja dan tahan dingin, sebab beberapa resep depatori juga ada yang menggunakan rempah seperti jahe, di mana bentuk kuenya memanjang seperti diamond atau bola ketupat. Dan depatori ini paling enak dinikmati saat baru selesai digoreng karena masih renyah dan empuk. Terima kasih. Suruh kenali